warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas manajemen 19A4 Universitas Pelita Bangsa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan. Pengertian perusahaan dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Perusahaan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dikelola oleh perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Kegiatan perusahaan dana pensiun memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan yang kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang paling menguntungkan. Tujuan pemberi kerja menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan. 1. Memberikan penghargaan pada karyawan. 2. Karyawan dapat menikmati hasil yang diperoleh selama kerja. 3. Memberikan rasa aman pada karyawan sehingga menurunkan turnover karyawan. 4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. 5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat pensiun bagi karyawan. 1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa pensiun. 2. Meningkatkan motivasi kerja. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi perusahaan dana pensiun. 1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan berbagai kegiatan investasi. 2. Membantu dan mendukung program pemerintah. Jenis-jenis pensiun. 1. Pensiun normal dimulai dari usia 55 tahun atau 60 tahun untuk profesi tertentu. 2. Pensiun dipercepat yang dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya karena pengurangan karyawan. 3. Pensiun ditunda yang diberikan pada karyawan yang meminta pensiun sebelum mencapai umur pensiun. Uang pensiun akan diberikan pada saat karyawan mencapai usia pensiun. 4. Pensiun cacat yang diberikan karena karyawan mengalami sakit atau kecelakaan yang menyebabkan cacat sehingga tidak mampu lagi bekerja. Jenis-jenis dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja DPPK. 2. Dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Pemberi kerja dapat memilih salah satu alternatif berikut. 1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawan. 2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan lembaga keuangan lain. 3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain. 4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lain. Program pensiun yang dapat dijalankan. 1. Program pensiun manfaat pasti PPMP. Besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. 2. Program pensiun iuran pasti PPIP. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun manfaat pasti PPMP. Besar uang pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Pertimbangan penggunaan PPMP. 1. Perusahaan tidak mau direpotkan oleh karyawan yang sudah pensiun. 2. Memberikan kesempatan pada pensiunan agar dapat menggunakan uang pensiun untuk usaha. 3. Karena permintaan karyawan yang pensiun. Kelebihan PPMP. 1. Uang pensiun ditentukan terlebih dahulu mengingat uang dikaitkan dengan gaji karyawan. 2. Dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui pekerja apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. 3. Pekerjaan lebih dapat menentukan besar uang yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Kelemahan PPMP. 1. Perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. 2. Relatif lebih sulit untuk diadministrasikan. Program pensiun iuran pasti PPIP. Menurut OJK, definisi PPIP adalah program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. PPIP menurut program pensiun yang dikaitkan pada iuran yang dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja dan iuran peserta yang biasanya dipotong langsung dari gaji peserta oleh perusahaan dan disetorkan ke dana pensiun. Dana tersebut diinvestasikan pada produk investasi
atau pasar uang dan pasar modal sesuai aturan yang berlaku. Jika hasil investasi bagus, maka dana yang didapat akan besar. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadi resiko investasi, resiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh peserta dana pensiun yang didistribusikan langsung ke rekening masing-masing peserta, proporsional berdasarkan saldo peserta. Asas dana pensiun. 1. Asas terpisahnya kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan dikelola berdasarkan undang-undang, sehingga kekayaan dana pensiun terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem perdanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang ini, pembentuk cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. 3. Asas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta dalam pelaksanaannya. Pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. 4. Asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi perdana. Kurang lebih